Atau kita mulai saja Mas Iqbal, mungkin teman-teman baik yang ikut kegiatan Isra Mi'raj mungkin. Kan ini masih hari-hari, mungkin ada yang ikut kegiatan Isra Mi'raj di hari ini, mungkin masih ada yang kegiatan. Kita mulai saja enggak apa-apa. Ya, mungkin ada yang masih mengikuti kegiatan Isra Mi'raj, ya kita maklumi, mungkin menjadi orang utama di kampungnya kan, kita tidak tahu kan. Kita khusnudon saja. Yang pasti nanti ini jadi setiap yang telah tampil filenya dimasukin Google Drive, Google Drive itu. Kemudian nanti yang tidak masuk itu dimasukin di ini aja, atau ya tidak masuk aja, bisa mungkin dimasukin di grup aja, biar saya tahu. Nanti saya screenshot ya, setelah saya kirim yang tidak masuk siapa, di kelasnya Mas Iqbal dan kelasnya Mas Delizi juga begitu. Nanti setelah itu saya screenshot, nanti saya data. Oke, monggo kita mulai Mas Iqbal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan ya, meskipun ada yang masih sibuk berkegiatan Isra Mi'raj, kita maklumi ya, mungkin beliau-beliau menjadi tamu utama atau tokoh di kampungnya ya. Kita bersyukur masih bisa mengikuti ya, perkuliahan pada malam hari ini. Semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Langsung saja kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo silakan pada Mas Iqbal dan temannya. Silakan. Oke, Ustaz, izin untuk memulai presentasi hari ini, Ustaz. Oh, Mbak Nur Musliana. Oh, Musliana bahasa Arab ya, alhamdulillah. Oke, siap, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami taati, Dr. Andes Muhammad Sohib selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaidut Tafsir, dan tak lupa kepada teman-teman STAI Al-Akbar Surabaya. Oke, izinkan kami di kelompok 1 ini akan menjelaskan tentang hakikat dan etika tafsir di pelajaran Qawaidut Tafsir ini, yang akan membahas tentang lingkup pembahasannya. Nanti ada yang pertama, yaitu pengertian kaidah tafsir. Terus yang kedua, nanti kita juga akan membahas tentang fungsi kaidah dalam menjaga makna Al-Quran. Terus lanjut next, untuk ketiga nanti kita juga akan membahas tentang sumber kaidah tafsir Al-Quran. Terus yang keempat, nanti kita juga akan membahas tentang bahaya menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Dan yang terakhir nanti kita juga akan membahas tentang etika dan tanggung jawab sebagai seorang mufassir. Oke, untuk selanjutnya langsung monggo rekan kita Mas Iqbal untuk melanjutkan. Terima kasih kepada Kak Nur Musliana. Saya izin untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Pengertian kaidah tafsir. Pengertian kaidah secara umum berdasarkan KBBI didefinisikan sebagai rumusan asas-asas yang menjadi hukum, aturan tertentu, patokan, dalil dalam matematika. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata qaidah memiliki makna ganda. Jika dikaitkan dengan bangunan berarti asas atau fondasi, dan jika dikaitkan dengan kemah berarti menjadi tiangnya. Sedangkan menurut Syekh Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam bukunya At-Ta'rifat, yang mana kaidah adalah
fasiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha. Yang berarti rumusan yang bersifat menyeluruh atau kulli, yang mencakup semua bagian-bagiannya. Ada juga definisi lain dari qaidah, yakni hukmun kulliyun yata'arrafu bihi ala ahkamin juz'iyatin. Ketentuan umum yang dengannya diketahui ketentuan-ketentuan menyangkut perinciannya. Karena sering ditemukan bagian yang tidak tercakup atau menyimpang, syaz, ulama kemudian mendefinisikan sebagai hukmun a'la yantabiqu ala mu'zami ajza'ihi, atau ketetapan yang dapat diterapkan pada kebanyakan bagian-bagiannya. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman, karena tidak setiap kasus yang menyimpang berarti salah. Bisa jadi karena kelemahan perumus atau jarangnya kasus. Selanjutnya masuk kepada pengertian tafsir. Asal kata tafsir berasal dari kata kerja fasaro, yang berarti membuka, menjelaskan atau menampakkan makna dengan jelas. Kata ini mirip dengan safaro, tetapi fasaro lebih terkait pada makna yang dapat dijangkau oleh akal. Sedangkan safaro terkait dengan hal yang bersifat material atau indrawi. Sedangkan kata tafsir mengandung makna kesungguhan membuka, atau keberulangan melakukan upaya untuk membuka, sehingga berarti upaya untuk menjelaskan apa yang tertutup atau sulit dipahami dari makna sesuatu, terutama kosakata dan ayat-ayat Al-Quran. Definisi tafsir Al-Quran adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia yang lahir dari upaya sungguh-sungguh penafsir untuk beristinbat atau menemukan makna dalam teks ayat dan menjelaskan hal yang muskil atau samar sesuai kemampuan serta kecenderungannya. Prinsip penafsiran. Penafsir harus bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, karena penafsiran dapat berdampak besar pada kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Penafsir tidak hanya menjelaskan makna yang dipahaminya, tetapi juga harus berusaha menyelesaikan kemuskilan makna lafaz atau kalimat ayat tanpa ada suatu paksaan. Hakikat dari kaidah tafsir. Hakikat dari kaidah tafsir yakni kumpulan ketetapan yang berfungsi sebagai panduan atau patokan bagi para penafsir atau mufassir untuk memahami kandungan dan pesan-pesan dalam Al-Quran. Jadi yang awal tadi kita membahas tentang kaidah dan tafsir secara terpisah, maka di sini adalah gabungannya kaidah tafsir, yang mana kaidah tersebut adalah panduan bagi para mufassir untuk memahami kandungan dan pesan-pesan dalam Al-Quran. Penerapannya memerlukan kejelian dan kehati-hatian, karena sebagian kaidah dapat mengandung pengecualian atau bahkan alternatif yang bertolak belakang. Contoh kaidah tafsir yang diuraikan: 1. Kaidah kebahasaan, kesesuaian bentuk kata sifat dengan kata yang disifati. Contoh ayatnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-56 yang bunyinya inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kaidah umum dari ayat ini yaitu kaidah umumnya kata sifat atau adjektif harus mengikuti keadaan kata yang disifatinya. Jika kata yang disifati feminim atau muannas, maka kata sifatnya juga harus feminim atau muannas. Jika tunggal atau mufrad, bentuk sifatnya harus mufrad juga. Nah, kasus yang muncul kata rahmatun di sini, rahmat itu adalah kata yang memiliki tanda muannas, tetapi kata sifat yang menyifatinya adalah qoribun yang berbentuk
maskulin atau berbentuk laki-laki, muzakkar. Padahal seharusnya menggunakan qoribatun dalam bentuk muannasnya. Nah, penjelasannya di sini, kaidah bahasa Arab dirumuskan jauh setelah turunnya Al-Qur'an, sehingga perbedaan tersebut tidak membuat ayat Al-Qur'an salah. Nah, jadi yang diperbaiki itu bukan ayatnya, karena ayatnya sudah pasti benar, tapi yang diperbaiki adalah rumusan kaidah yang belum mampu mencakup semua kasusnya. Nah, salah satu jawaban yang terbaik untuk kasus ini adalah mempertimbangkan makna. Yang mana jika menggunakan qoribatun di ayat tadi, inna rahmatallahi qoribatun minal muhsinin. Jika menggunakan qoribatun, itu akan menyiratkan bahwa hanya rahmat Allah yang dekat dengan orang-orang yang soleh. Padahal ayat tersebut ingin menyampaikan bahwa Allah dengan segala anugerahnya dekat dengan mereka. Nah, jadi di sini kalau menggunakan qoribah yang dekat dengan orang yang soleh hanya rahmatnya Allah. Sedangkan yang dimaksudkan dari ayat ini adalah seluruh anugerahnya Allah, bisa berupa rahmatnya Allah juga, bisa berupa cintanya Allah, belas kasihnya Allah, dan semuanya kebaikan-kebaikannya Allah dekat dengan orang-orang yang beramal soleh. Ini maksud dari ayatnya, seperti itu. Selanjutnya, kaidah makna tanwin. Pengertian tanwin atau bunyi en pada akhir kata yang tidak tertulis dan ditandai dengan an, in, un, dengan harokat fathatain, kasrotain, atau dhammatain. Kaidah menyatakan bahwa tanwin dapat mengandung makna banyak atau agung, atau sebaliknya juga mengandung makna yang sedikit. Contoh yang pertama, makna banyak atau agung. Firman Allah yang mengandung kata maghfiratun dan kata azimun. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Tanwin pada kedua kata tersebut dipahami sebagai makna pengampunan yang banyak dan ganjaran yang amat agung. Nah, contoh kedua, makna sedikit. Dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-72, waridwanum minallahi akbar. Tanwin pada kata ridwanun ini dipahami sebagai makna yang sedikit, tetapi tetap memiliki nilai yang lebih besar daripada surga beserta istana-istananya. Nah, kaidah yang ketiga, kaidah penggunaan kata haza. Kata haza dapat memiliki makna berbeda tergantung konteksnya. Contoh yang pertama, menyatakan kedekatan dan keagungan. Quran surat Al-Isra ayat ke-9, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Kata haza di sini merujuk pada Al-Quran dan menyampaikan kedekatan serta keagungan kitab suci tersebut. Contoh kedua, sebagai penghinaan. Ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-41, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Kata haza digunakan kaum musyrik untuk menghina Nabi Muhammad dengan menyeratkan pertanyaan, inikah orang yang diutus Allah sebagai rasul? Seperti itu. Jadi haza di sini bisa berarti kedekatan, keagungan, dan bisa juga berarti penghinaan, tergantung konteksnya. Nah, hakikat kaidah yang keempat, yakni kaidah yang disepakati dan tidak disepakati. Kaidah tafsir tidak selalu sepenuhnya disepakati. Hal ini juga terjadi pada disiplin ilmu lain. Contoh, perbedaan mazhab. Perbedaan muncul di kalangan ulama bahasa Arab, misalnya antara mereka yang bermukim di Kufah dan Basrah, Irak, serta ulama usul fikih, misalnya mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain.
Kaidah yang disepakati tetapi berbeda dalam penerapan, ada kaidah yang disepakati secara umum, yaitu jika ada dua ayat yang berbicara tentang satu persoalan yang sama, tetapi salah satunya bersifat muhkam atau jelas maknanya, dan yang kedua bersifat mutasyabih atau samar maknanya, maka yang mutasyabih harus dipahami berdasarkan makna yang dikandung oleh ayat yang muhkam tadi. Namun perbedaan di sini muncul saat menentukan mana yang termasuk ayat yang muhkam yang jelas dan mana yang masuk mutasyabih, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Contoh ayat yang disandingkan, Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihat. Dan disandingkan dengan Quran surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia Allah maksudnya dapat melihat segala penglihatan itu. Nah, kesimpulan dari penyandingan ayat ini yakni jika ayat Al-Qiyamah dianggap sebagai muhkam atau yang jelas dan ayat Al-An'am sebagai mutasyabih, maka disimpulkan bahwa Allah dapat dilihat dengan pandangan mata di akhirat, meskipun zatnya tidak dapat terjangkau. Nah, jika ayat Al-An'am jika ayat di surat Al-An'am tadi dianggap muhkam dan ayat Al-Qiyamah dianggap mutasyabih, maka dapat disimpulkan bahwa Allah tidak dapat dilihat dengan pandangan mata dalam keadaan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi di antara perbedaan ini ada beberapa yang memang mazhab yang berpegang pada salah satu pendapat ini, kesimpulan ini. Selanjutnya, fungsi kaidah tafsir dalam menjaga makna Al-Quran. Nah, yang pertama fungsinya yakni sebagai alat pemahaman yang tepat. Kaidah membantu mengurai struktur dan makna kata dalam ayat, serta memungkinkan untuk menghubungkan makna ayat yang mirip untuk memilih pendapat paling sesuai dengan konteks Al-Quran. Ada kaidah yang menyatakan kullu lafzin yahtamilu ma'nan fawqa wahidin yutafassaru bi jami'i ma'anihi hatta ya'tiya ma yukhassisu bihaddin wahidin. Setiap lafaz yang mengandung lebih dari satu makna akan ditafsirkan dengan semua maknanya hingga ada dalil yang membatasi pada suatu makna tertentu. Nah, lalu fungsi kaidah tafsir yang kedua yakni mencegah kesalahpahaman dan interpretasi sembarangan. Kaidah memberikan patokan jelas dengan memperhatikan pengecualian yang ada dan menjadi pedoman sistematis untuk mengurangi kesalahan dalam pemahaman. Kaidah terkait prinsip pemahaman ayat yang menyatakan al-i'rabu bil umumil lafzi la bil khususis sababi. Dasar pemahaman ayat adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebab turunnya ayat. Selain itu, terdapat ucapan bahwa ini syair pada zaman atau pada masa jahiliyah, fa inna fihi tafsiru kitabikum wa ma'ani kalamikum. Sesungguhnya di dalam kaidah ini terdapat penafsiran kitabmu Al-Quran dan makna-makna kalimatmu. Fungsi kaidah tafsir dalam menjaga makna Al-Quran yang ketiga yakni membuka pemahaman ayat yang kompleks. Kaidah dapat membuka pemahaman baru tentang ayat-ayat yang tidak terlukiskan, sekaligus memberi alat untuk membedakan dan memilih pandangan yang paling tepat di antara berbagai pendapat. Contohnya,
untuk menjelaskan makna takhawuf dalam Quran surat An-Nahl ayat 47 digunakan syair yang bunyinya takhawwafar rajulu minha tamikan qaridan kama takhawwafu udun naba'atis safin. Kafilah itu berkurang sedikit demi sedikit hingga tersisa seorang saja yang terpencil, seperti tonggak tiang bendera yang makin lama makin rontok dan berkurang. Nah, maksudnya di sini adalah syair ini itu adalah bagian dari puisi jahiliyah yang merujuk pada perasaan khawatir atau ketakutan yang mendalam. Maksudnya, mengapa menggunakan syair ini untuk menafsirkan ayat Al-Quran? Itu karena syair ini itu memiliki arti atau makna tentang takhawuf tadi. Nah, maksudnya di sini takhawuf itu kafilah merasa sangat takut untuk menjauhinya. Takut menjauhinya seperti bagaimana tiang penyangga kapal saat kapal akan berlabuh atau saat dalam badai, merasa takut alias tertekan atau mengalami beban besar. Ungkapan takhawuf di sini menggambarkan kekhawatiran yang mendalam yang kemudian menjadi contoh untuk memahami makna kata yang sama dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya yakni memastikan fungsi kaidah tafsir untuk menjaga makna Al-Quran, yakni memastikan konsistensi dan keutuhan ajaran. Kaidah dapat mengintegrasikan aspek-aspek ilmu Al-Quran menjadi pedoman yang dapat diterapkan sehingga memastikan pemahaman dan konsisten dan sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Selanjutnya, nah masuk pada pembahasan yang ketiga. Nah, di pembahasan ketiga ini yakni sumber dari kaidah tafsir. Yang pertama, disiplin ilmu tertentu. Nah, sumbernya bisa berupa ilmu bahasa atau yang biasa kita kenali sebagai ilmu nahwu atau sorof. Nah, contohnya di sini seperti fi'il mudhari yang mana artinya itu akan atau sedang. Sedangkan fi'il madi yang berarti kan telah itu. Serta jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, di sini contohnya itu ada Quran surat Hud yang mana saat Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat, itu Nabi Ibrahim disapa oleh malaikat dengan salaman. Nah, sedangkan yang Nabi Ibrahim menjawab dengan salamun alaikum, seperti itu. Nah, di sini perbedaan perbedaan jumlah fi'liyah dan ismiyah itu mengubah arti atau maksudnya, seperti itu. Dan selanjutnya ilmu usul fikih di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, di surat Al-Jumu'ah ini ayat ke-9 dan ke-10 itu menyatakan bahwa di sini ayat ini menjelaskan tentang teks keagamaan yang memerintahkan sesuatu dan juga sebelum perintah itu ada larangan. Nah, maka perintah itu sebentar. Oh ya, jadi dari ayat ini yang dimaksud ilmu usul fikihnya itu misalnya
kaidah yang menyatakan teks keagamaan yang memerintahkan sesuatu. Sedang sebelum teks perintah itu telah ada larangan, maka perintah itu sekedar mengandung makna boleh dilakukan, bukan berarti harus dilakukan. Nah, contohnya seperti di ayat 9 memerintahkan untuk memenuhi panggilan sholat Jumat dan melarang melakukan jual beli atau aktivitas yang lainnya. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan di ayat 10 ini bukan perintah wajib karena sebelumnya telah ada larangan berjual beli. Nah, masuk pada kaidah yang kedua, kaidah khusus untuk penafsir. Yakni ada metode tahlili maudhu'i. Bentar. Nah, yang kedua yakni ada kaidah khusus untuk penafsir atau mufassir. Ada metode tahlili, maudhu'i, muqarron, dan konsep asbabun nuzul, hubungan ayat, atau zaidah, penambahan. Dan yang ketiga, pengamatan langsung terhadap Al-Quran. Contoh penggunaan nahnu dalam Quran surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan contoh penggunaan aku atau lafaz ana dalam Quran surat Yasin ayat 61. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan surat Al-Mudassir ayat 11. Dzaruni wa man khalaqtu wahida. Sebentar. Nah, jadi karena lanjut saja untuk contohnya, mungkin untuk menyingkat waktu nanti saya jelaskan di akhir kalau memang ada waktu. Konsep hakikoh Qur'aniyah dan hakikoh syari'iyah. Hakikoh Qur'aniyah yakni pemahaman hakikat yang berdasarkan tentang Al-Quran langsung. Bisa berbeda dengan kaidah ilmu lain. Contohnya penggunaan kata kami yang menyiratkan keagungan dan keterlibatan makhluk. Hakikoh syari'iyah, pemahaman hakikat berdasarkan kaidah syariat Islam yang dikembangkan ulama. Contohnya kaidah perintah setelah larangan, berarti boleh dilakukan. Nah, seperti yang tadi pada surat Al-Jumu'ah, seperti itu ya. Kalau yang hakikoh Qur'aniyah itu seperti penggunaan lafaz inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, seperti itu. Bentar, ada sedikit kendala. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Musliana. Pada beliau, saya persilahkan. Iya, perluan. Untuk sekarang yaitu bahaya menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Nah, menafsirkan Al-Quran tanpa landasan ilmu yang memadai bukan sekedar kesalahan akademis, melainkan sebuah pelanggaran syariat yang serius. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang memiliki aturan baku dalam pemaknaannya. Terus next, apa sih bahaya jika menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu? Ada empat aspek, yaitu yang pertama ancaman tempat di neraka, yang kedua tergolong sebagai kedustaan atas nama Allah, yang ketiga bisa menyesatkan umat dan menghancurkan tatanan hukum, yang keempat ada kesalahan meskipun benar secara kebetulan. Nah, kedap boten yang tadi. Oke. Untuk yang pertama, ancaman tempat di neraka. Bahaya paling nyata
adalah ancaman ukhrawi, yang dimana Rasulullah SAW memperingatkan bahwa logika semata tanpa ilmu itu tidak boleh dijadikan dasar tunggal dalam penafsiran Al-Quran. Sebagaimana ada hadis riwayat At-Tirmidzi, insyaallah kalau tidak salah bunyinya, haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Suwaid ittaqu al-hadits anni illa ma 'alimtum faman kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, hadis itu menjelaskan tentang barang siapa berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Terus yang kedua, ada tergolong sebagai kedustaan atas nama Allah, yang mengatakan sesuatu tentang ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kehendaknya dianggap sebagai perbuatan mengada-ada atau yang biasanya disebut iftira. Sebagaimana sudah dicantumkan di surah Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan ila akhirih. Terus yang ketiga, bisa menyesatkan umat dan menghancurkan tatanan hukum. Penafsiran yang salah dapat memicu fatwa yang keliru jika seseorang salah menafsirkan ayat tentang hukum atau jihad. Misalnya, hal itu bisa menyebabkan pertumpahan darah atau ketidakadilan. Ya, jadi untuk yang ketiga itu tidak boleh karena bisa menyesatkan umat dan menghancurkan tatanan hukum. Terus yang keempat, kesalahan meskipun benar secara kebetulan. Uniknya dalam Islam, jika seseorang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, lalu hasil tafsirannya kebetulan benar nih, ia tetap diangkat bersalah karena prosesnya yang ceroboh dan melampaui batas. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud yang artinya barang siapa berbicara tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, lalu ia benar, maka ia tetap bersalah. Nah, next. Ilmu yang wajib dimiliki oleh mufassirin. Ada 5 aspek. Yang pertama ada ilmu linguistik, yang kedua ada ilmu balaghah, yang ketiga ada ilmu dasar Al-Quran, yang keempat ada ilmu konteks dan riwayah, yang terakhir ada ilmu hadis dan spiritual. Nah, berdasarkan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karyanya Imam As-Suyuti, seorang mufassir harus memiliki 15 cabang ilmu yang wajib dikuasai secara mendalam, karena ilmu-ilmu ini berfungsi sebagai perisai agar penafsir tidak salah dalam memahami maksud Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ada aspek ilmu linguistik atau bahasa. Di sana juga mencakup ada ilmu lughah atau kosakata. Ilmu lughah itu untuk mengetahui arti setiap kata. Tanpa ilmu lughah ini, seseorang bisa salah mengartikan kata yang memiliki banyak makna. Terus yang kedua ada ilmu nahwu atau tata bahasa nih. Itu gunanya untuk perubahan baris atau harokat di akhir kata dapat mengubah status subjek menjadi objek yang berakibat pada perubahan hukum. Terus ada ilmu saraf atau morfologi, yang dimana untuk memahami perubahan bentuk kata atau tasrif dan bagaimana akar kata membentuk makna baru. Untuk aspek kedua yaitu ada ilmu balaghah atau sastra atau retorika. Ada ilmu ma'ani yang dimana untuk mengetahui kesesuaian kalimat dengan konteks pembicaraannya. Terus ada ilmu bayan. Nah, ilmu bayan ini untuk memahami gaya bahasa, kiasan, metafora, dan perumpamaan dalam Al-Quran. Terus ada ilmu badi, yang dimana untuk memahami keindahan susunan kalimat dan bagaimana aspek estetika memperkuat makna. Aspek yang ketiga yaitu ilmu dasar Al-Quran. Ada 3 juga, ada ilmu qiraah, yang dimana untuk memahami perbedaan cara baca yang sah, karena perbedaan bacaan terkadang menambah dimensi makna pada suatu ayat. Yang dimana ilmu qiraat ini sudah kita pelajari di semester sebelum-sebelumnya itu. Terus yang kedua ada ilmu aqidah atau ilmu usuluddin.
Nah, gunanya untuk agar tafsir tidak bertentangan dengan konsep ketuhanan yang benar dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Terus ada usul fikih yang dimana untuk pondasi untuk mengambil hukum atau istimbat dari ayat-ayat ahkam dengan makhluk. Betul. Ada usul fikih yang untuk pondasi untuk mengambil hukum atau istimbat dari ayat-ayat ahkam secara sistematis. Terus aspek keempat ada ilmu konteks dan riwayat. Ada asbabun nuzul, yaitu untuk mengetahui sebab dan latar belakang turunnya ayat agar tidak salah dalam menerapkan ayat pada kasus tertentu. Terus juga ada ilmu nasikh wal mansukh, yang dimana mengetahui makna ayat yang hukumnya sudah dihapus dan mana yang menjadi penggantinya. Terus juga ada ilmu al-qasas, untuk memahami sejarah atau kisah umat terdahulu supaya memperjelas rincian kejadian yang disebutkan secara global di dalam Al-Quran. Nah, yang aspek terakhir ada ilmu hadis dan spiritual, mencakup yang pertama yaitu ada hadis Nabi. Hadis Nabi ini menguasai penjelasan Rasulullah sebagai penafsir pertama dan utama Al-Quran. Terus ada ilmu luhabi atau ilmu laduni, yaitu ilmu yang dianugerahkan Allah kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, menurut Imam As-Suyuti, ini adalah cahaya yang membantu memahami makna batin ayat. Yang terakhir ada ilmu tafsir bil ma'sur, yang dimana mengetahui riwayat-riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Next. Etika adab mufassir. Etika adab mufassir ini ada 4 nih yang fokus kita, yaitu yang pertama niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas ini semata-mata karena Allah, bukan untuk mencari panggung atau popularitas atau pembelaran politik. Yang kedua ada waro' dan tawadhu, memiliki sifat hati-hati dan rendah hati. Artinya berani mengatakan, kalau jika tidak tahu ya bilang bahwa belum mengetahui. Terus ada yang ketiga ada objektivitas, yang dimana untuk menjauhkan diri dari hawa nafsu dan fanatisme golongan agar tidak memaksakan ayat mendukung kepentingannya. Terus next, tanggung jawab mufassir. Nah, tanggung jawab seorang mufassir ini berkaitan dengan metodologi dan akurasi ilmiah. Yang pertama, menguasai ilmu perangkat, yang artinya harus bertanggung jawab membekali diri dengan ilmu bahasa Arab, yang tadi nggak ada nahwu sorof, terus balaghah, dan lain-lainnya. Terus ada harus menguasai tentang asbabun nuzul, nasikh wal mansukh, serta ilmu hadis. Terus yang kedua, mengikuti manhaj atau prosedur yang benar. Tidak boleh langsung menggunakan logika atau biroi sebelum merujuk pada ayat Al-Quran lainnya. Terus yang terakhir ada tanggung jawabnya menjaga keaslian makna. Seorang mufassir harus bertanggung jawab memastikan penafsirannya tidak menyimpang dari kaidah bahasa dan pokok-pokok akidah Islam. Nah, itu tadi tanggung jawab seorang mufassir. Next. Nah, kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu pengertian kaidah tafsir adalah asas atau rumusan bagi mufassir untuk memahami Al-Quran dengan cermat. Nah, fungsinya untuk menjaga makna Al-Quran, mencegah kesalahan interpretasi, membuka pemahaman ayat kompleks, dan memastikan konsistensi ajaran. Terus sumber dari ini yaitu ilmu bahasa, usul fikih, metode tafsir yang mencakup tahlili, maudhu'i, muqarron, dan pengamatan langsung pada Al-Quran. Bahayanya menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu adalah dosa besar dan bisa menyesatkan dan dapat ancaman untuk masuk neraka. Nah, ilmu yang wajib dikuasai oleh seorang mufassir yaitu ada linguistik,
balaghah, ilmu Al-Quran, konteks dan riwayat, dan hadis dan spiritual. Yang terakhir ada etika dan tanggung jawab, yaitu harus niat ikhlas, waro, objektif, menguasai ilmu, mengikuti manhaj yang benar, dan menjaga keaslian makna. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Monggo, baik. Oke, terima kasih kepada Mas Iqbal dan Mbak Nur Musliana ya. Saya tidak perlu mengulangi lagi karena paparannya sudah panjang sekali, sudah jelas, gamblang, tapi tidak perlu diurai secara total ya, karena nanti kalau diurai total nanti yang belakang ada materi nanti. Oke, saya pikir itu sudah bagus ya. Selamat untuk Mas Iqbal dan Mbak Nur Musliana. Maka sekarang kita buka untuk diskusi ya. Monggo silakan, masih ada waktu setengah jam. Monggo silakan. Monggo teman-teman, jika ada yang tanyakan. Bismillah, Ustaz, izin mengajukan pertanyaan Ustaz terkait tentang kaidah tafsir. Tadi kan ada disebutkan ada 4 kaidah. Di antaranya kaidah yang keempat itu adalah kaidah yang disepakati dan kaidah yang tidak disepakati. Untuk kaidah yang tidak disepakati itu contohnya seperti apa ya Ustaz? Seperti itu Ustaz. Pertanyaan dari saya. Ya, monggo Mas Iqbal, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Zul Izzi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan ada 2 macam tadi. Ada kaidah yang disepakati dan kaidah yang tidak disepakati. Nah, maksudnya kaidah yang tidak disepakati di sini adalah kaidah yang opsional. Ada beberapa ulama yang memilih untuk sepakat terhadap kaidah ini, jadi sudah pakem. Namun ada kaidah yang masih opsional, seperti yang tadi saya sampaikan tentang Quran surat Al-Qiyamah dan surat Al-An'am itu mengenai pembahasan tentang apakah kita bisa melihat Allah di surga nanti. Nah, disinilah ada yang beberapa ulama yang tidak sepakat, ada yang menyepakati dengan pendapat bahwa kita bisa melihat Allah di akhirat nanti. Namun ada juga beberapa pendapat dari para ulama yang tidak sepakat bahwa kita tidak dapat melihat Allah di akhirat nanti. Mungkin ini saja dulu dari saya. Gimana penanya? Siapa di Mas Zul Izzi ya? Ya Ustaz. Nah, gimana? Sudah ini Sudah Ustaz. jawabannya. Saya tambah sedikit ya tadi ya. Memang maksudnya kaidah tidak sama itu karena memang kita tahu lah bahwa ulama kita itu ada yang sepakat dan tidak. Pasti itu kan ada kelompok kufar, ada kelompok misalnya apa di kitab itu ada keterangan misalnya yang terkait dengan bahasa saja, misalnya ada madzhab bahasa ini yang bermukim di Kufah, ada yang di Basra, padahal keduanya di Irak, kan? Kemudian sangat populer juga misalnya perbedaan ulama ketika di wilayah usul fikih misalnya, yang bermadzhab Syafi'i dengan madzhab yang lainnya. Maksudnya begini, jika ketika ada satu pembahasan, ini biasanya ada yang setuju dan tidak. Contoh misalnya yang paling sederhana aja, kajian Nasih Mansuh itu kan juga bagi yang setuju dan tidak, itu sama-sama menggunakan ayat Al-Quran. Artinya apa? Kelompok yang satu menggunakan kaidah, saya bertahan bahwa kajian Nasih Mansuh ada. Karena apa? Allah juga bicara dalam Al-Quran. Nah yang tidak setuju juga begitu, sama. Mereka bersepakat kaidahnya tidak ada. Quran masa ada yang salah? Tidak mungkin lah. Nah, gitu loh. Artinya itulah bagian dari sepakat dan tidak sepakat itu. Nah, terkait dengan contoh tadi masalah bagaimana umat mukmin nanti melihat Allah di akhir itu, ada yang tidak gitu. Itu yang pasti bahwa di antara kajian yang perlu dipahami oleh kita semua ya,
Yaitu apa? Ada hal-hal yang wajib diyakini ya berkaitan dengan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Termasuk kita meyakini bahwa nanti itu ada istilah melihat Allah di akhirat. Itu memang itu di kitab diterangkan itu wa min ru'yatul mu'minina lillah jalla wa azza fid daril akhirati min ghairi kaifin wa hisarin ya wa hiya sabitatun bil kitabi was sunnah wa qala ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri fayarahul mu'minina qabla dukhulil jannati wa ba'da dukhuliha fayakshifullaha ta'ala 'anil mu'minina al-hijaba inkishafan tamman fayarawna dzatahu jalla wa 'azza khaliyatan an jihatin wa makanin wa muqabalatin wa sa'iri sifatil hawadis. Intinya apa? Di antara perkara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang wajib kita imani ialah dapat melihatnya orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tanpa kita ketahui bagaimana cara dan batasannya. Ya. Saya pikir nanti itu nanti ada keterangan lain ya, karena ini masalah akidah ya. Yang pasti pokoknya yang dibahas Mas Iqbal tadi itu adalah kelompok yang setuju dengan kaidah itu dan kelompok yang tidak setuju dengan kaidah yang dipahami. Gitu ya, tambahan dari saya ya. Oke, yang lainnya monggo. Ya Ustaz, ini Ustaz. Ya. Bagaimana pandangan Islam jika seseorang melakukan satu ayat kepada lainnya jika konteksnya orang tersebut belum menguasai ilmu tersebut? Tadi disampaikan presentasi dari Mas Iqbal kan. Mas Jamroni suaranya ngapunten nggih, agak keras dikit nggih. Oh ya. Bagaimana pandangan dari Islam jika seseorang menyampaikan satu ayat kepada lainnya jika konteksnya orang tersebut belum menguasai ilmu tersebut? Padahal tadi kan disampaikan presentasi dari Mas Iqbal, kalau mau menyampaikan sesuatu yang walaupun benar, tapi itu ada hal yang sifatnya berdosa ya, karena hanya kebetulan pada orang tersebut prinsipnya kan dia menyampaikan benar sesuai dengan kadar ilmu yang dimiliki. Oke, monggo Mas Iqbal, Mbak Nur Musliana, silakan jawab. Santai mawon ya, kita diskusi ya. Kita tidak saling menyalahkan, tapi saling mengisi ya. Monggo. Ya, Mas Iqbal, monggo. Silakan, mungkin Mbak Nur Musliana dulu, Ustaz. Ya, Mbak Nur Musliana, monggo silakan. Atau mungkin yang lainnya boleh bantu ya. Boleh bantu Mas Iqbal dan Mbak Nur Musliana, silakan. Bagaimana pandangan Islam jika seorang menyampaikan satu ayat kepada lainnya jika belum menguasai ilmu tersebut ya? Nah, mungkin dasar hukum perintah menyampaikan, kalau melihat dari dasar hukum menyampaikan atau tabligh itu dasarnya boleh, tapi ya tadi sebelum dia berbicara kepada orang lain, alangkah baiknya beliau belajar tentang ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh mufassirin, supaya meskipun yang beliau sampaikan benar, nanti bisa ada pertanggungjawabannya. Gimana? Maksudnya gimana itu Ustazah Nur Musliana? Ya Ustaz, mungkin boleh menyampaikan. Kalau
memang dirasa benar boleh, tapi alangkah baiknya jika sebelum menyampaikan tersebut seseorang itu harus mempelajari ilmunya dulu, Ustaz. Misalnya beliau mau menyampaikan tentang akidah, berarti sebelum itu beliau harus mempelajari tentang akidah sampai akar-akarnya. Ya, gimana penanya? Monggo, siapa tadi tanya? Izin menambahkan. Monggo, Mas Iqbal, monggo. Mungkin kalau dalam anjuran Nabi itu kan ada hadis yang Nabi menyarankan bahwa balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada saya walaupun hanya satu ayat. Maka di sini harus kita lihat lagi gitu. Kalau sepengetahuan saya pribadi itu, kalau memang orangnya ini awam dan ingin menyuruh untuk berbuat baik atau memerintahkan kebaikan, maka itu tidak apa-apa kalau masalah hukum sosial atau yang tidak menyangkut pada hukum akidah atau seperti yang vital seperti tauhid gitu, Al-Quran, hadis, yang mana memang membutuhkan ilmu khusus dan keterampilan atau kecakapan khusus untuk menyampaikannya, sehingga saat menyampaikan itu tidak melenceng dari orientasi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, bila mana seorang awam atau orang yang bisa dibilang kurang pengetahuannya tentang Islam ingin menyebarkan ayat atau kebaikan-kebaikan yang bersifat sosial, maka itu tidak apa-apa. Tetapi bila menyangkut tauhid atau hukum-hukum vital, hukum-hukum dasar, maka itu harus dilandasi dengan ilmu. Seperti itu mungkin dari saya, Ustaz. Ya, saya pikir sudah mafhum ya. Ya, Ustaz. Ya, saya pikir ya artinya adanya syarat-syarat itu kan untuk membatasi seorang sehingga tidak asal-asalan dalam memahamkan orang atau memberi pemahaman dari orang, sementara dia sendiri belum paham gitu kan. Kalau setelahnya menyampaikan saja ya, misalnya Mas Ahmad Jaroni misalnya ceramah menyampaikan apa yang sudah ada, ya tidak jadi masalah kan. Cuma tadi kan ada khawatiran jika memang belum menguasai, ya sebaiknya harus belajar dulu gitu kan. Karena di Quran ada namanya nanti ayat-ayat yang perlu ditakwili atau kata-kata yang perlu ditakwili. Misalnya kata-kata, kan ada beberapa kitab ya keterangan terkait dengan yadullah, ada kata misalnya ala arsistawa, itu kan tidak mudah untuk dipahami oleh semua orang, maka perlu penjelasan yang detail ya. Lagi-lagi nanti juga ada beberapa keterangan, ada kalimat itu sebenarnya sederhana, bahasa Arab mungkin bisa, tapi ternyata kalimat itu atau kata itu butuh penjelasan yang sangat luas sekali, maka itu perlu belajar. Makanya adanya syarat-syarat jadi perlu, sehingga orang itu merasa bahwa kalau ingin masuk ke dunia penafsiran Al-Quran, maka itulah salah satu di antaranya yang harus dipenuhi. Saya pikir itu ya, mafhum ya. Monggo yang lainnya. Ngapunten, niki wonten yang bertanya di kolom komentar, Ustaz. Apa perbedaan mendasar antara kaidah tafsir dan metode tafsir, dan mengapa keduanya tidak boleh disamakan? Siapa yang tidak boleh menyamakan? Siapa yang? Kirangan niki pertanyaannya kan Ustaz. Mana yang tanya? Siapa yang tanya? Ibu Siti Maulida. Mana beliaunya mana? Sebenarnya mau metode tafsir, mau kaidah tafsir, mau usulut tafsir, ini semuanya kalau disandingkan semuanya ya masuk kajian ulumul Quran atau studi Al-Quran, betul enggak? Kalau ngomong studi Al-Quran, otomatis semua ilmu atau ilmu Quran, semua ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, misalnya bahas masalah kaidah, bahas metode, apalagi terkait dengan tafsir, otomatis masuk semuanya, betul enggak? Cuma itu tetap dibeda-bedakan biar ada bedanya untuk memahamkan seseorang. Ini dikatakan metode, ini dikatakan sebagai kaidah, gitu kan.
Saya pikir itulah nggak perlu di ini ya. Contoh metode tafsir misalnya, ketika kita belajar tafsir itu akan ketemu namanya metode tafsir. Misalnya ada ta'lili, ada maudhu'i, ada ijmali, ada muqaron. Itu selama ini yang orang yang dipahami oleh orang yang baru belajar tafsir misalnya. Nah kalau misalnya ketemu dengan kaidahnya yang gini ini yang masih tadi sampai Mas Iqbal itu diantaranya. Nah, hanya membahas kata misalnya ada kata tadi misalnya ada kata azam misalnya itu juga ada maknanya tidak semudah itu terkait dengan tanwin. Nah, itu juga namanya kaidah ya. Bagaimana dengan ilmu itu orang bisa nanti memahami Al-Quran gitu kan. Nanti misalnya ada huruful jar, ada huruful nahwi misalnya. Saya pikir begitu ya Mbak siapa yang tanya tadi itu ya. Artinya semua yang kita pelajari itu jika disandingkan semuanya ya masuk kategori studi Al-Quran ya. Karena apa? Ilmu-ilmu yang atau ulumul Quran ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Cuma ada ini dibedakan, ini urusan kaidah, ini metode, ini usul. Nah ini kan supaya untuk memudahkan orang belajar saja. Gitu. Mungkin yang lainnya Mas Iqbal kalau tidak ada ya selesai tidak apa-apa. Sudah isya ya. Untuk minggu depan siapa Mas Iqbal? Insya Allah pekan depan dari kelompok 2 dan 3 Ustadz. Jadi ada 2 presentator Ustadz. Oke, diingatkan ya di grup ya Mas Iqbal ya, sini ya diingatkan biar tidak lupa. Terus ini seperti ini bagus ini Mas Iqbal membuat kayak rangkuman ini bagus ya, PPT ini bagus sekali ya. Nanti semuanya bisa menikmati itu. Jadi misalnya ada yang tidak kuliah tapi kan sudah ada ini. Nanti dimasukkan di Google Drive sehingga nanti setiap yang ingin membaca atau merangkum apa yang sudah kita pelajari bisa melihat lagi di hasil rangkuman masing-masing. Jadi misalnya seperti ini hari ini Mas Iqbal selesai lalu dimasukkan di Google Drive. Nah, dikasihkan linknya Mas Iqbal nanti biar tahu semua. Nah, Oke ya, saya pikir ketika nggak ada yang tanya ya sudah dulu tidak apa-apa. Kita akhiri dulu. Nah, untuk yang tidak masuk Mas Dul Izzi dan Mas Iqbal diletakkan di grup ya, biar saya tahu ya. Oke, dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.